Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, ya, pertemuan kita yang ketiga dalam kajian kitab Tauhid, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali menuntut ilmu, terlebih ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid, yang dengannya seorang hamba bisa masuk ke dalam surga. Akidah yang benar, tauhid yang benar merupakan syarat diterimanya amal, sekaligus syarat diterimanya seorang masuk ke dalam surga. Bab ketiga kali ini yang berjudul Babu Man Haqqaqa Tauhida Dakhalal Jannata Bighairi Hisabin. Bab tentang siapa saja yang mentahqiq tauhid, yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, akan masuk surga dengan tanpa hisab. Akan masuk surga dengan tanpa hisab. Dan jika seorang telah masuk surga dengan tanpa hisab, maka otomatis dia tidak akan diazab. Ya. Jika seorang masuk surga tanpa hisab, maka dia pasti tidak akan diazab di neraka. Ya. Namun jika seorang masuk surga dengan hisab, masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kebaikannya akan mengalahkan keburukannya, amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan kemungkinan yang kedua dan terburuk, yaitu dia akan dipaksa untuk masuk ke dalam neraka dalam rangka untuk ya, menggugurkan dosa-dosanya, disucikan dia dari dosa-dosanya terlebih dahulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, dalam bab yang ketiga ini, ya, siapa saja yang merealisasikan tauhid dengan sempurna akan masuk surga tanpa hisab. Dalam bab ini akan disebutkan beberapa tips, ya, beberapa tata cara supaya seorang hamba bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ya. Cita-cita tertinggi dari seorang hamba adalah dia bisa masuk surga. Ya. Dan masuk surganya dengan tanpa hisab dan azab. Ya. Jadi ini adalah keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat nyata. Yang tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada ini. Baik, di sini akan dibawakan beberapa dalil. Yang pertama dan yang kedua adalah dari Al-Quran, dan yang ketiga dari As-Sunnah. Kita ambil dalilnya. Dalil pertama yang disebutkan dalam bab ini, ya, adalah firman Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wahdahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, yaitu seorang panutan, qanitan lillah, yang patuh lillah kepada Allah, hanifan, yaitu yang lurus, jauh dari kesyirikan, walam yaku minal musyrikin,
dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li'an'umih. Dan sifat Ibrahim berikutnya adalah dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah telah memilih serta menunjukkannya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan telah kami memberikan kepada dia di dunia ini hasanah, kebaikan. Dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Baik. Dari ayat-ayat ini, 3 ayat ini disebutkan tentang sifat-sifat Ibrahim yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang hamba yang berhasil mentahqiq tauhid, berhasil merealisasikan tauhid dengan sempurna. Dan di antara sifat-sifat tersebut yang paling penting ya, adalah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Di sini ya. Hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Hanifan artinya lurus atau condong kepada tauhid. Ya, akidahnya lurus, tauhidnya benar. Itu makna hanif. Wa lam yaku minal musyrikin. Kemudian ditegaskan dengan sifat berikutnya, yaitu dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dia sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Tidak pernah Nabi Ibrahim menyembah bintang. Tidak pernah Nabi Ibrahim menyembah rembulan. Tidak pernah Nabi Ibrahim ya, menyembah matahari. Adapun kisah-kisah yang masyhur ya, yang menyebutkan tentang pencarian Ibrahim akan Tuhan, walaupun kisah tersebut ada di dalam Al-Quran, namun kisah tersebut bukanlah menunjukkan bahwasannya Ibrahim dahulunya tidak beragama, kemudian mencari Tuhan-Tuhan dari benda-benda langit. Bukanlah demikian. Maksud dari ayat-ayat tersebut adalah untuk menunjukkan bukti bahwasannya hanyalah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jadi di sini adalah maqam munadharah. Beliau Nabi Ibrahim alaihi salam sedang ada dalam posisi mendebat kaumnya. Adu argumen dengan kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim adalah para penyembah benda-benda langit. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari, dan juga ada yang menyembah patung-patung sebagaimana Raja Namrud dan pengikutnya. Jadi kondisi sosial ketika itu, kondisi akidah manusia di kala itu di zamannya Nabi Ibrahim, mereka semuanya dalam kondisi syirik. Kecuali hanya Ibrahim saja dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi mereka semuanya mayoritas berbuat kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim ingin mendebat mereka, adu argumen dengan mereka tentang batilnya ibadah, batilnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tersebut. Batilnya ibadah kepada bintang, batilnya ibadah kepada rembulan, dan batilnya ibadah kepada matahari. Nabi Ibrahim di sini menunjukkan tentang sisi kelemahan dari masing-masing benda langit tersebut. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Ketika malam telah tiba, Nabi Ibrahim melihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dan ketika bintang itu hilang, ketika fajar datang, maka Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan yang lenyap. Jadi Nabi Ibrahim sedang berusaha untuk mendekati para penyembah bintang tersebut. Ingin mendakwahi mereka dengan jalur ini tadi, debat ya, munazarah. Beliau seakan-akan sesuai dengan mereka. Ayo kita lihat bintang, kayaknya bintang ini cocok nih untuk disembah. Ternyata ketika fajar datang, bintangnya hilang. Maka kemudian Ibrahim berkata kepada kaumnya, la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan ya, sesuatu yang hilang. Apakah patut Tuhan
yang kepadanya kita bersandar dia hilang, ya, tidak mungkin. Tuhan, sesuatu yang bisa hilang, maka dia tidak berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim datangi para penyembah rembulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka ketika melihat bulan, ini adalah Rabbku. Namun ketika bulan itu hilang di siang hari, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya Tuhanku tidak menunjukkan kepadaku, maka tentu saja aku akan termasuk hamba yang sesat. Artinya bulan tersebut hilang ya ketika siang datang. Maka ini menunjukkan batinnya ibadah kepada rembulan. Rembulan ini bisa hilang. Sesuatu yang bisa hilang maka tidak layak untuk disembah. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi orang yang menyembah matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala la illam yahdini rabbi falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um bari'um mimma tusyrikun. Ini adalah ketika matahari datang, Nabi Ibrahim berkata kepada para penyembah matahari, ini kayaknya Tuhanku nih. Ini adalah Robku kayaknya gitu. Kemudian ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim pun mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian sekutukan kepada Allah. Matahari bisa hilang, rembulan bisa hilang, bintang pun bisa hilang. Semuanya yang bisa hilang maka tidak patut untuk dijadikan sebagai Tuhan. Inni wajjahtu Nabi Ibrahim melanjutkan ya, melanjutkan argumennya kepada mereka, inni wajjahtu wajhiyalladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya. Nabi Ibrahim lanjutkan kepada mereka, sesungguhnya aku hanya menunjukkan wajahku ini, ibadahku ini, ya, ketundukanku ini kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa dalam kondisi aku mentauhidkannya. Aku tidak berbuat syirik kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Jadi di sini Nabi Ibrahim menegaskan bahwasannya benda-benda langit tersebut ya, tidaklah bisa untuk disembah, tidak berhak untuk disembah, dan satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah pencipta mereka semua, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian dalam ayat ini disebutkan juga di ayat ke-122, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Apa maksud dari orang-orang yang soleh di akhirat? Nah, maka di sini salah seorang ulama ahli tafsir, Abu Ishaq Az-Zajjad, yang meninggal pada tahun 311 Hijriah, termasuk ulama salaf, mengatakan maksud dari wa innahu fil akhirati laminas salihin, dia di akhirat termasuk orang-orang saleh adalah orang yang beruntung. Orang saleh maksudnya adalah orang yang beruntung. Dan puncak keberuntungan seorang ya, adalah ketika dia disediakan nanti di akhirat bisa masuk surga dengan tanpa hisab dan azab. Ya. Ya. Inilah kenikmatan tertinggi yang didapatkan oleh seorang hamba, masuk surga dengan tanpa hisab dan azab. Dan semuanya yang masuk surga nanti akan melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya nanti Ibrahim alaihissalam akan termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan tersebut, yaitu orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan azab, ya. Dari lafaz wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sebagaimana ulama ahli tafsir, maksud orang soleh adalah orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan azab. Baik. Dan para ulama sepakat bahwasanya semua para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab dan azab. Semua para nabi dan rasul.
Baik. Dari ayat ini, ayat 120 sampai 122 dari surat An-Nahl, ada 6 sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan. Ya. Yang mana jika seorang hamba merealisasikan ya, sifat-sifat ini, maka dia pun juga akan bisa mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Pertama adalah dia adalah ummah, yaitu seorang imam yang telah diteladani dalam semua perbuatannya dan juga perkataannya. Ya. Artinya dia harus bisa membersihkan perbuatannya dan perkataannya dari hal-hal yang buruk. Ya. Menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga kakinya dari hal-hal yang Allah murkai. Ya. Ya, ketika seorang telah menjaga semua anggota tubuhnya, kemudian telah menghiasi hidupnya dengan berbagai macam amal soleh, maka dia adalah seorang teladan, ya. Seorang ummah. Baik, kemudian sifat kedua adalah qanitan. Ya. Qanitan adalah maksudnya hamba yang taat, senantiasa dalam ketaatan di segala kondisi. Itulah maksud dari qanitan. Ya. Qanitan, orang yang senantiasa taat, baik itu dalam kondisi susah, baik itu dalam kondisi senang. Nabi Ibrahim senantiasa patuh kepada perintah-perintah Allah. Ya. Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Nabi Ismail dan istrinya Hajar di Mekah yang tidak ada manusia di sana. Dalam kondisi susah, dia tetap patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Allah. Kemudian ketika anaknya sudah besar, Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya dan beliau senang melihat anaknya yang telah besar, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepadanya untuk mengorbankan anaknya. Dan Nabi Ibrahim pun tetap taat kepada perintah Allah tersebut. Ya. Jadi taat dalam segala kondisi, baik dikala suka maupun duka. Kemudian yang ketiga dari sifat Nabi Ibrahim adalah lillah, yaitu hamba yang selalu ikhlas dalam ibadah. Semua amalan yang dia lakukan dalam rangka untuk mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian sifat yang keempat dari Nabi Ibrahim adalah hanifan. Hanifan adalah artinya condong kepada Allah dengan tauhid dan menjauhi syirik. Hanif artinya orang yang senantiasa condong pada tauhid, yang senantiasa dia mengarah kepada jalan yang lurus. Itulah makna dari hanif, condong kepada Allah dengan tauhid. Kemudian sifat berikutnya adalah walam yakum minal musyrikin. Beliau tidak pernah berbuat syirik dan juga beliau berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Sebagaimana kisahnya yang sangat masyhur, ya, yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, yang disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim menghancurkan mereka semua. Maka ini menunjukkan tentang berlepas dirinya beliau dari kesyirikan dan juga pengikutnya. Bahkan kepada ayahnya sendiri yang ketika itu masih musyrik, ya, yang ketika itu dalam kondisi syirik, ya, beliau berusaha untuk mendakwahinya. Dan ketika ayahnya tidak mau untuk menerima dakwahnya, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan ayahnya tersebut. Inilah bukti kuatnya akan baroahnya. Baroknya dia, berlepas dirinya dia dari kesyirikan dan juga para pengikutnya. Baik, kemudian sifat berikutnya yang disebutkan dalam ayat ini adalah syakiral li an'umih. Ya, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ya. Itulah 6 sifat yang disebutkan dalam ayat ini tentang Nabi Ibrahim. Sifatnya sebenarnya sangat banyak, namun di sini disebutkan kurang lebih ada 6, ya, yang nanti ketika seorang bisa mengamalkan 6 hal ini, mengamalkan tauhid, ya, ini merupakan konsekuensi dari tauhid ke semua hal ini, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya hasanah di dunia, dan Allah Azza wa Jalla akan menggolongkan dia sebagai orang yang soleh di akhirat, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang dalil pertama? Oke, kita lanjutkan ke dalil berikutnya. Dalil kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-59. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Kemudian lanjutannya dalam ayat Al-Mu'minun ayat ke-60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ya. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya, memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Dari sini orang-orang yang mereka lebih dahulu memperolehnya, memperoleh balasannya di akhirat. Jadi pendalilan dalam ayat ini terhadap bab ya, adalah penyebutan pujian terhadap para wali Allah, orang-orang saleh, orang-orang mukmin yang disebutkan sifat-sifat mereka pada surat Al-Mu'minun dalam ayat 57 hingga 61 ya. Jadi sebelum ayat ke-59 ini, sebelum ayat walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dalam ayat yang ke-57 disebutkan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut akan azab Tuhannya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Kemudian baru masuk walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan seterusnya. Ya. Maka kemudian balasannya adalah ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang yang lebih dahulu memperolehnya, memperoleh balasan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, baik. Dari sini bisa dilihat di tabel ada 6 sifat orang beriman yang disebutkan Allah dalam ayat tersebut ya, dari ayat 57 sampai ayat 59. Ya, ada beberapa sifat, ada 6 sifat terutama dalam ayat ini ya, ayat-ayat ini. Sifat pertama adalah min khasyati rabbihim musyfikun ya. Dari firman Allah innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Ya. Mereka adalah orang yang sangat berhati-hati karena takut akan azab Tuhannya. Berhati-hati dalam menjaga perkataannya. Berhati-hati dalam ya, tingkah laku. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasannya semua ini akan dipertanggungjawabkan. Ucapannya akan dimintai pertanggungjawaban. Perbuatannya pun juga akan dimintai perbuatan. Sehingga mereka dalam kehidupan di dunia ini sangat berhati-hati dalam melangkah. Sangat berhati-hati dalam berucap. Sangat berhati-hati dalam berbuat. Baik. Kemudian sifat berikutnya adalah walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka yang beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Adanya siang, malam, kemudian ya, adanya makhluk-makhluk yang Masya Allah yang sangat menakjubkan yang semuanya itu merupakan bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Setelah dia mentadaburi alam yang sangat indah ini, ya. Gunung yang begitu kokohnya, kemudian juga ada sungai-sungainya, ada awan yang menurunkan hujan, membuat dia semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Membuat dia semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin kuat imannya, ya, semakin dia percaya kepada Allah dan semakin kuat dia dalam beramal soleh. Kemudian sifat yang ketiga
adalah dalam ayat 59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang dengan Tuhannya tidak berbuat syirik, ya. Tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Tidak menyekutukan Allah dalam bab rububiyah. Dan juga tidak menyekutukan Allah dalam bab asma wa sifat. Jadi mereka semuanya, mereka tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Baik dalam bab rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Tidak melakukan kesyirikan baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Tidak menyembah kepada berhala, tidak percaya kepada dukun, kemudian juga tidak berbuat riya dan sum'ah. Ibadah yang dilakukan murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya adalah walladzina yu'tuna ma atau. Dan mereka yang melakukan kebaikan maksudnya adalah melakukan sedekah, gemar bersedekah. Ya. Gemar bersedekah baik itu di kala susah maupun di kala lapang. Baik itu ketika dia sedang berkecukupan maupun sedang dalam kondisi pas-pasan. Baik itu dia bersedekah dengan harta maupun dengan tenaga. Ya. Semuanya, ya, ia lakukan untuk mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam bersedekah dia tidak mengharapkan pujian manusia, namun dia hanya mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tersebut, di ayat ke-60 ini, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Dan mereka beriman kepada hari akhir, ya. Akan kembali kepada Allah sehingga takut kepada Allah. Ya. Jadi mereka beriman kepada hari akhir, benar-benar yakin bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Akan ada di sana alam akhirat untuk menghisab, untuk menghitung-hitung amal kebaikan seorang hamba, ya, yang nanti akhirnya imma surga atau neraka. Maka dia pun sangat menjaga tingkah lakunya selama di dunia ini, ya. Orang yang beriman kepada Allah, ya, dan benar-benar beriman kepada hari akhir, maka dia pasti akan menjaga tingkah lakunya, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat. Baik, kemudian dalam ayat ke-61, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka bersegera melakukan kebaikan. Ya. Bersegera melakukan kebaikan. Ketika azan berkumandang, segera dia meninggalkan segala aktivitas dunianya, kemudian bersiap-siap untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, melakukan sholat. Ya. Ketika ada, ya, saudaranya yang membutuhkan bantuan, dia segera melakukan kebaikan, membantu saudaranya. Ketika ada saudaranya yang sakit, dia segera menjenguknya. Ketika ada saudaranya yang meninggal, dia segera bertakziah kepadanya. Ketika dia melihat berbagai macam pintu-pintu kebaikan, berpuasa, dia segera melakukan puasa, amalan-amalan sunnah, ya, dan juga yang wajib. Ketika datang waktunya sholat duha, dia bersegera sholat duha. Ketika datang waktunya sholat witir, dia sholat witir. Ketika bulan Ramadan, segera dia menambah ibadahnya. Menambah ibadahnya dari yang pernah dia lakukan sebelumnya di luar bulan Ramadan. Maka balasannya adalah wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang akan terlebih dahulu untuk mendapatkan balasannya. Di sini, ya, mereka bersegera dalam kebaikan dan juga akan disegerakan pula mendapatkan balasannya. Disegerakan pula dalam mendapatkan balasannya. Dan balasan yang paling didahulukan dan paling utama dan paling besar, dan juga yang paling diharapkan oleh hamba-hamba Allah adalah masuk surga tanpa hisab dan azab, ya. Dan orang Islam yang paling berhak untuk disegerakan balasannya adalah mereka yang berhasil untuk mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid dengan sempurna. Merealisasikan tauhid dengan sempurna adalah dengan melakukan beberapa amalan ini, ya. Dari 6 amalan ini dan juga 6 amalan yang tadi, ya. 6 amalan tadi tentang sifat-sifatnya Nabi Ibrahim. Jadi ketika di total jumlahnya ada 12, ya. Jumlah sementaranya ada 12. Masih banyak lagi amalan-amalan lain yang juga merupakan bentuk tahqiq tauhid. Amalan-amalan lain yang juga merupakan bentuk merealisasikan tauhid dengan sempurna, sebagaimana yang akan disebutkan dalam dalil ketiga
yaitu hadis yang sangat panjang. Baik, sampai sini ada yang ingin di tentang dalil-dalil. Kemudian berikutnya, dalil berikutnya, dalil ketiga adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang panjang dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim tentang segolongan dari umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kita sebutkan dalilnya di sini ya. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Ini adalah seorang tabi'in. Husain adalah tabi'in, Sa'id bin Jubair juga tabi'in. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair, kata Husain. Faqala, maka kemudian Sa'id berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barih. Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang yang jatuh? Maka kemudian Husain mengatakan, aku melihat bintang tersebut. Kemudian Husain melanjutkan, ama ini lam akun fi sholatin walakinni nudirtu. Aku melihatnya bukan karena dalam kondisi aku sedang sholat, ya, tapi aku bisa melihatnya karena malam itu aku sedang disengat hewan. Ketika disengat hewan, aku uh, keracunan, demam, ya. Demam disengat kalajengking, aku demam. Maka aku tidak bisa tidur, dan ketika tidak bisa tidur itu aku melihat bintang yang jatuh. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, lantas apa yang kau lakukan, wahai Husain, ketika kamu tadi disengat? Qultu irtaqaitu, aku merukyahnya. Ya, aku merukyah bagian tubuh yang sakit tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka Sa'id bin Jubair heran. Kemudian bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Ya, ketika kamu disengat, kamu merukyah. Kenapa tidak kamu obati dengan obat-obat yang lain? Ya, tidak kamu obati atau datang ke tabib dan semacamnya. Kenapa kamu malah merukyah bagian tubuh yang sakit? Maka kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, hadisun haddatsanahu Sya'bi. Kami atau saya yang pernah mendengar hadis yang dibawakan oleh Asy-Sya'bi, guru kami. Maka Sa'id mengatakan, apa yang dikatakan oleh gurumu tadi? Maka Husain mengatakan, haddatsana an Buraidah bin Husayb lahu annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Ya. Guru kami mengatakan, ya, telah bercerita kepada kami Buraidah bin Husayb bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali untuk mengobati penyakit ain atau demam. Demam karena disengat hewan atau demam karena penyakit-penyakit yang lain. Jadi dia Husain ini berdalil bahwasanya ketika seorang disengat kalajengking, ya, salah satu ikhtiar untuk mengobatinya adalah dengan meruqyahnya, dengan membacanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana hadis yang tadi dia sampaikan. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik orang yang mengucapkan hal tersebut ila ma sami'a, sampai kepada yang mendengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi Sa'id bin Jubair mengatakan Ibnu Abbas, guru kami, telah bercerita kepada kami bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat aliyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, ya, umat-umat yang banyak, umat-umat para nabi. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Nabi mengatakan, aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya umat yang banyak.
wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan ada seorang nabi yang bersamanya ada satu pengikut atau dua pengikut, dan juga dua pengikut. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan aku juga melihat ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Idrufi ali sawadun adzim, kemudian ditampakkan kepadaku lautan manusia yang sangat besar, ya, yang saking banyaknya sehingga seperti lautan hitam. Fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, maka dikatakan kepada beliau, ini adalah Musa dan kaumnya. Ya. Jadi Musa dan kaumnya ini sangat banyak. Orang-orang yang beriman dengan risalahnya Nabi Musa sangat banyak. Yang ini menunjukkan akan keutamaan Nabi Musa. Fanadartu fa idza sawadun azim. Maka kemudian aku menunggu. Maka tiba-tiba ditampakkan kepadaku lautan manusia yang lebih besar daripada tadi lautan manusia yang punyanya Nabi Musa. Faqila li hadhihi ummatuk, dikatakan kepadaku ini adalah umatmu ya Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik, kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian bangkit dan masuk ke rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik, maka manusia pun, ya, saling berdiskusi, bergemuruh, membahas siapa mereka itu. Faqala ba'duhum fala'alahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka berpendapat semoga mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama beliau, bersama menegakkan kalimat tauhid, mendakwahkan kalimat tauhid ini ke seluruh negeri. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. Dan sebagian mereka berpendapat mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga yang Islam, mereka Islam sejak lahir dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Dan sebagian sahabat menyebutkan pendapat-pendapat yang lain tentang siapa mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu dengan suara-suara tersebut. Maka kemudian beliau keluar. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu mereka ya Rasulullah? Sebutkan sifat-sifatnya ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah dan tidak melakukan kai, yaitu pengobatan dengan besi panas, dan tidak bertatoyur, merasa sial ketika melihat hewan-hewan tertentu. Misalnya keluar rumah dia melihat burung gagak depan rumahnya, maka dia beranggapan, oh nanti ada sial hari ini. Atau ketika keluar rumah dia melihat ada kucing hitam lewat, maka dia merasa, oh nanti hari ini ada kesialan. Itulah tatayyur. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, dan juga tidak bertatoyur. Kemudian disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Hanya menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada usahanya. Hanya menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ya. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Ukasha bin Mihsan. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Faqala anta minhum. Ya Rasulullah,
Doakan aku, mudah-mudahan aku termasuk dari mereka. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kaum termasuk mereka ya Ukasyah. Summa qama rajulun akhar. Kemudian ada orang lain pula yang berdiri dan berkata juga, "Ud'u Allah ya ja'alani minhum." Doakan aku juga ya Rasulullah, mudah-mudahan aku juga termasuk dari bagian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sabaqaka biha Ukasyah." Ukasyah telah mendahuluimu. Artinya, saya tidak tahu apakah kamu termasuk dari 70.000 golongan tersebut atau tidak. Ya, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang diberikan di sini, yang diberikan wahyu tentang bagian itu adalah salah seorang sahabat yaitu Ukasyah bin Mihsan. Baik. Itu selain dari al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Selain dari 10 sahabat yang masuk surga, dijamin masuk surga. Jadi ada para sahabat yang memang mereka dijamin masuk surga seperti al-ashru al-mubasysyirin, 10 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman, Thalhah, Sa'ad, Sa'id, Zubair dan juga Abdurrahman. Kemudian juga para istri-istri Nabi mereka semuanya masuk surga. Kemudian Alul Bait semuanya masuk surga, ya. Kemudian Bilal bin Rabah itu juga masuk surga dan juga eh, Ahlu Badar, ya. Kemudian juga Ahlu Bayatur Ridwan, ya. Dan juga sahabat-sahabat lain yang memiliki kemuliaan dalam Islam. Mereka semuanya dijamin masuk surga. Baik. Kembali ke pembahasan di syarah. Sisi pendalilan hadis ini dengan bab yaitu pada sabda Nabi Muhammad SAW, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Dan bersama mereka yaitu di antara umat Nabi Muhammad ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik. Jadi bagaimana mereka bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Ya, mereka mentahqiq tauhid, betul-betul betul-betul merealisasikan tauhid dengan sempurna sehingga balasannya adalah dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Baik. Di sini disebutkan ya, ada 4 sifat yang disebutkan dalam hadis ini yang dengannya menjadi sebab jalan untuk masuk surga tanpa hisab dan azab. Yaitu tidak meminta ruqyah. Mereka tidak meminta ruqyah. Karena 2 alasan. Kuatnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab berikutnya adalah harga diri yang tinggi yang mencegahnya merendahkan diri kepada makhluk. Ya. Dia memiliki harga diri yang tinggi, tidak mau merendahkan diri kepada makhluk dengan meminta ruqyah kepada mereka. Kemudian juga tidak bergantung kepada selain Allah, walaupun kepada sebab syar'i. Jadi dia hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kuatnya tawakal tersebut, dia tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Baik, di sini tanbih, peringatan bahwasanya tidak minta ruqyah berbeda dengan meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Ya. Perlu dibedakan antara meminta ruqyah dan meruqyah diri sendiri. Yang dimakruhkan atau yang dihindari, sebaiknya dihindari adalah meminta ruqyah. Adapun meruqyah diri sendiri, maka ini dianjurkan. Sebagaimana tadi di awal hadis disebutkan la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah terhadap diri sendiri kecuali karena penyakit ain atau demam. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan kepada para sahabatnya untuk meruqyah diri sendiri atau membacakan diri dengan ayat-ayat Al-Quran ketika hendak tidur, ketika demam, atau ketika ditimpa gangguan dari syaitan. Nabi mengajarkan untuk bacalah ayat ini untuk menangkal ya, godaan syaitan tersebut, gangguan syaitan tersebut. Ya. Dan meruqyah orang lain itu juga hukumnya boleh. Ya. Soalnya ketika kita melihat ada orang yang kesurupan, maka kita mengambil inisiatif untuk meruqyah orang tersebut membacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidhatain, dan kemudian ayat-ayat yang lain itu diperbolehkan. Ya. Jadi yang dibolehkan, yang tidak ada
apa namanya, pantangannya, tidak ada efek buruknya adalah meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Sementara yang seharusnya dihindari adalah meminta ruqyah. Baik. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Pengobatan dengan besi panas ini hukumnya adalah makruh, ya. Karena merupakan bentuk menyakiti diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertatoyur, yaitu merasa sial ketika melihat makhluk atau kejadian-kejadian tertentu, ya. Seperti merasa sial jika melihat kucing hitam di malam hari, ya. Merasa sial ketika melihat burung gagak lewat depan rumahnya, merasa sial ketika melihat ada orang cacat di depan rumahnya, ya. Atau di depan tokonya lah dan segala macamnya. Itu semuanya merupakan bentuk tatoyur. Juga termasuk merasa sial dengan angka-angka tertentu, ya. Dengan angka 4 atau angka-angka yang lain, ya. Angka 13 misalnya. Masih banyak orang-orang di era modern ini yang mereka bertatoyur, merasa sial ketika dengan angka-angka tertentu. Bahkan ada di suatu mall di apa namanya, di sebuah kota di ibu kota, di mana mall tersebut tidak mencantumkan lantai 4. Ya. Jadi mall tersebut ada sekitar 6 lantai atau 7 lantai, tapi tidak mencantumkan nomor 4. Jadi nomornya adalah ground, kemudian 1, 2, 3A, 3B, dan 5, 6, 7. Ya. Jadi pihak mall, ya, orang mall ini sendiri melakukan totoyur, merasa sial dengan angka 4, maka tidak mencantumkan nama 4 di lantai tersebut. Menggantinya dengan 3B. Ini merupakan bentuk tatoyur, ya, merasa sial dengan angka-angka tersebut. Ya. Dan ini tentu saja merupakan salah satu bentuk kesyirikan, termasuk syirik asghar yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik. Demikian pula dengan angka 13, ya. Sebagian orang yang merasa sial dengan angka tersebut. Kemudian sifat yang paling penting dalam hadis ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hanya menggantungkan urusannya, menggantungkan nasibnya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, ya, atau kepada sebab, ya, atau kepada bosnya, atau kepada atasannya. Ya. Ya, jadi ketika seorang bekerja misalnya, dia mencari rezeki, dia wajib meyakini bahwasanya rezeki ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan konsumen, bukan di tangan bosnya. Jadi dia bersandarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersandar kepada Allah. Dia yakin bahwasanya yang memberi makan, yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla dan bukan orang lain. Dan juga dia tidak bersandar kepada diri sendiri, tidak bersandar kepada kepintaran dirinya, kepada keuletan dirinya. Dia meyakini bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus ada dalam keyakinan seorang muslim. Tidak boleh bertawakal kepada diri sendiri, ya, hanya karena dia cerdas, ya, atau pintar, atau lulusan, ya, dari kampus ternama, kampus favorit, ya, atau karena dia anak orang kaya, anak pejabat, dan seterusnya. Tidak boleh seorang mukmin bergantung nasibnya kepada hal-hal tersebut. Hendaknya dia hanya menggantungkan nasibnya kepada Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa menolak madarat. Satu-satunya zat yang bisa memberikan rezeki, yang bisa memberikan, ya, kehidupan kepada kita semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita gantungkan nasib kita kepada Allah dan bukan kepada, ya, diri sendiri, ya, bukan juga kepada orang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Baik. Oke. Di sini di tanbih, ringkasan bentuk tahqiq tauhid yang disebutkan secara rinci dalam bab ini dari 3 dalil di atas, jika dijumlahkan ada sekitar 16 amalan. Ya. Jadi dalil pertama ada 6 amalan, ya, tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim. Kemudian juga dalil kedua tentang sifat-sifat orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab dalam surat Al-Mu'minun, itu juga kurang lebih 6 amalan. Ya, jadi 12. Dan di
hadis yang ketiga ini ada 3 amalan. Ya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 16 amalan. Dan ini bukanlah pembatasan, ya. Bukan pembatasan. Kita tidak dibatasi eh, bentuk-bentuk amalan ini yang bisa mendatangkan manfaat masuk surga tanpa hisab hanyalah 16, tidak. Ya. Masih banyak lagi amalan-amalan lain yang merupakan bentuk tahqiq tauhid. Seperti ya menuntut ilmu, kemudian berbakti kepada orang tua, ya, kemudian qiyamul lail, kemudian berdoa, bertawakal, takut kepada Allah, berjihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Yang itu juga semuanya merupakan bentuk merealisasikan tauhid. Secara umum merealisasikan tauhid ya, artinya dia benar-benar tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah benar tunduk, benar-benar cinta kepada Allah, maka pasti dia akan melakukan apa saja yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Ya. Jadi semua jenis amalan, amal soleh yang dikerjakan dan juga semua jenis kemaksiatan yang ditinggalkan itu semuanya merupakan bentuk tahqiq tauhid. Melakukan amal soleh, meninggalkan amal buruk, ya, terutama syirikan, bid'ah dan juga kemaksiatan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sampai sini Tanyakan. Oke, kami telah mengirimkan di grup diskusi. Di sana ada evaluasi, evaluasi ketiga. Silakan nanti para peserta untuk mengerjakannya, ya, sebagai bentuk latihan atas pemahaman dari materi yang telah kita sampaikan. Baik, kami nasihatkan kepada para peserta sekalian untuk senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini harus ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga harus tahu tentang pentingnya tauhid, ya, tentang pentingnya mempelajari tauhid. Apa saja yang harus kita ketahui, ya, apa saja yang harus kita yakini, ya, dan apa saja yang harus kita tinggalkan. Itu semuanya merupakan sesuatu yang harus kita ketahui. Ya. Raf'ul jahli anin nafsi. Kita wajib untuk meniatkan bahwasanya belajar ini untuk mengangkat kejahilan dari kita, dari diri kita sendiri. Ya. Kemudian juga raf'ul jahl an ghairi, mengangkat kejahilan dari orang lain. Baik. Kemudian kami juga senantiasa wasiatkan dan ingatkan kepada para peserta sekalian untuk terus ya memurojaah kembali materi-materi yang telah kami sampaikan. Ya. Kalau bisa dalil-dalilnya dihafalkan, ayat-ayatnya dihafal, hadis-hadisnya dihafal. Kalau tidak mampu maka dibaca berulang-ulang, kemudian dicari poin terpenting dari dalil tersebut yang berkaitan dengan bab yang bersangkutan. Jadi banyak membaca, ya, kemudian menghafal dan juga tak lupa untuk terus-menerus menghadiri majelis ilmu, baik itu yang sifatnya offline, datang langsung ke kajian-kajian di masjid-masjid, ataupun juga bisa dengan uh, taklim-taklim yang diselenggarakan secara online, seperti taklim kita kali ini. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ada pertanyaan? Saya belum bisa membuka lembar evaluasi. Nah, nanti silakan dilanjutkan di grup ya, di grup diskusi. Akan kita bimbing di sana. Barakallahu fikum jami'an.